Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menikmati ibadah online GKRI Anggur Baru. Meskipun kita terpisah jauh, tapi saya yakin Tuhan beserta kita. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita saat teduh sejenak. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita menghadap Allah yang Maha Kuasa. Terjadi di hidupku, apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa,
Tuhan, ku bersyukur Tuhan atas semua karyamu, atas semua yang kau lakukan. Ku Ku sangat bersyukur Tuhan karena kasih. Ku bersyukur Tuhan karena pengorbanan. Ku bersyukur Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Engkau sang ku rindukan, Engkau yang ku kagumi, Engkau yang ku andalkan. Engkau Tuhanku yang sempurna, Engkau Tuhanku yang maha kasih, Engkau Tuhanku yang baik. Kami bersyukur Tuhan atas semua karyamu, atas semua perbuatanmu yang terbaik bagi. Engkau Allah yang maha tinggi. Kami mengucap syukur, kami mengagumimu, kami mengagumi Engkau Allah yang baik, Engkau yang baik, Engkau sangat baik terhadap kami Tuhan, Engkau yang teristimewa, Engkau Allah yang ku sembah, Engkau Allah yang ku tinggikan, Engkau agung mulia, ku bersyukur Tuhan. Kerabat apa nana sikir rala, ku naikkan syukurku karena Engkau yang baik. Ku lewati semua kehidupanku, walau ku lalang lembah kekelaman, Engkau terus menjagaku Tuhan. Engkau terus memimpinku, Engkau terus memperhatikanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan pujianku, sembahku, ku naikkan pengagungan bagimu. Engkau Allah yang istimewa, Engkau yang ku puja, Engkau yang ku tinggikan, Engkau yang ku agungkan sampai selama-lamanya. Maha baik Engkau Tuhan, maha baik Engkau Tuhan. Engkau yang maha kudus Tuhan, Engkau yang maha suci mulia, Engkau yang berkuasa di surga dan di bumi. Engkau rela menebus dosa kami, mengampuni dosa kami. Oh Tuhan, betapa baiknya Engkau. Kami hanya bisa bersyukur, kami hanya bisa bersujud di bawah kaki-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, teramat baik bagi kami. Ku sembah Engkau. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menolong.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bab kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang mengerti dan mengasihi kita. Bapa, pagi ini kami dengan hati sukacita, kami merindukan Engkau. Kami merindukan hubungan kami merindukan untuk memuji, menyembah, meninggikan Allah yang maha kasih, Allah yang maha luar biasa. Tuhan, di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siap meninggikan Allah kita yang maha tinggi? Siap meninggikan Allah kita yang maha kasih? Siap meninggikan Allah kita yang luar biasa? Mari saya undang Bapak Ibu yang di rumah bangkit berdiri. Kita datang ke hadirannya, kita memuji Tuhan. Yuk. Oh, oh. Oh, oh, oh. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat tempat duduknya. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, bebaskan, Allah dahsyat di tempat duduknya.
di tempat duduknya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah dahsyat di tempat duduknya. Wow, oh, oh. 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 Haleluya. Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ada di rumah, yang menikmati ibadah pada pagi hari ini, percaya bahwa Allah yang kita sembah bangkit. Dan saat ini kita semua disiapkan untuk tempat yang terindah di surga. Amin. Mari kita datang ke hadiratnya dengan ucapan syukur yang lebih luar biasa. Hadiratnya masuk dalam tempatku. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah. Hormat bagimu Yesus. Tuhan Allah hadir di sini, berkata atas pujian. Mari bangkit semua, musuhnya berserah. Mari kita bersorak. Hey, Allah dahsyat, kuasanya dahsyat. Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Ya Tuhan, ya Allah, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Yo, Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasanya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasanya sungguh dahsyat. Ya Tuhan, ya Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Dia Tuhan, dia Tuhan, dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat. Allah kita dahsyat. Katakan dahsyat, yo, dahsyat. Allah kita dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat. Yes, Allah kita luar biasa dahsyat. Allah kita, walaupun kita di dalam lembah kekelaman, Dia terus menuntun kita. Kedahsyatannya, kedahsyatan Allah kita memimpin kita, menuntun kita menuju kemenangan demi kemenangan. Amin.
Saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran kita masing-masing. Kita saat teduh sejenak. Kita mempersiapkan diri kita mendengarkan sabda firman-Nya. Rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun
Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu, khususnya untuk jemaat GKRI Anggur Baru Surabaya. Selamat hari Minggu dan saya senang bisa bertemu dengan Anda dalam siaran online ini. Dan pagi hari ini tema khotbah dari saya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah bangkit. Nah, kita lihat nas kita yaitu 1 Korintus 15 ayat 12. Dan nanti kita akan lihat Yohanes pasal 12 ya. 1 Korintus 15 ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Nah, orang mati. Jadi kalau kita lihat menurut 1 Korintus, kebangkitan Yesus itu dihubungkan dengan kematian. Nanti kalau saudara baca terus teks itu, kita menghemat waktu. Banyak sekali istilah mati, 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 hidup, 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 bangkit, bangkit, bangkit yang dibicarakan oleh 1 Korintus pasal 15. Nah, jadi itu sebabnya ketika saya mempelajari nats ini bahwa kebangkitan Yesus itu tidak bisa dipisahkan dari kematiannya. Jadi yang pertama adalah bahwa kebangkitan Kristus itu bisa dikonfirmasi dari kematiannya. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-23. Bahwa ketika Yesus diambang kematiannya, dia memaknai kematiannya ini sebagai benih dari kebangkitan. Sekali lagi, ketika Yesus hendak mati, dia tahu kapan dia matinya, lalu Yesus memaknai bahwa kematiannya ini adalah nanti cikal bakal atau permulaan atau benih dari kebangkitan yang akan dia alami berikutnya. Yohanes 12 ayatnya yang ke-23, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ya. Kalau saudara lihat bahwa Yesus, dia tahu bahwa beberapa hari lagi dia mati, lalu dia mengatakan, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Berarti Yesus tahu bahwa ketika nanti dia mati, dia tidak hanya akan tak berdaya di liang kubur seperti orang-orang mati sebelumnya, atau seperti banyak orang-orang yang telah mati dan tidak bangkit. Maka Yesus mengatakan bahwa kematiannya itu adalah peristiwa dia akan dimuliakan. Artinya dia tahu bahwa nanti dia akan bangkit. Dia akan tidak selama-lamanya mati. Dalam istilah yang lain, seperti kalah oleh maut di liang kubur. Jadi dia tahu bahwa ini kematian saya ini hanya awal dari kebangkitan. Itu sebabnya Yesus berkata, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Padahal yang dia maksud adalah telah tiba saatnya anak manusia akan mati, akan disalibkan, akan dipermalukan, akan dikuburkan, dan seterusnya. Tapi Yesus menggunakan istilah anak manusia akan dimuliakan. Nah, makanya istilah mati yang digunakan oleh Yesus dalam Yohanes 12 dan dalam 1 Korintus pasal 12 itu adalah istilah apotnesko. Nah, ada 6 istilah mati dalam bahasa Yunani. Yang pertama tnesko, ini kematian jiwa. Yang kedua adalah sunapnesko, ini adalah pernyataan kerelaan mati. Ini digunakan oleh Petrus ketika dia mengatakan aku rela memberikan nyawaku untuk engkau. Yang ketiga adalah teleteo, mati tubuh, ada mati jiwa seperti tnesko tadi. Yang keempat ada koimao, tidur sebentar. Kalau kita belajar eskatologi, istilah ini yang sering digunakan. Atau seperti ketika Yesus mengatakan bahwa saudaranya Lazarus itu hanya tidur sebentar, itu adalah koimao. Ada opoginimai, mati terhadap dosa. Yang terakhir adalah apotnesko. Ini yang digunakan ketika Yesus disebut mati
Aponesko adalah mati untuk sebuah alasan. Makanya tadi di 1 Korintus 12 kalau nanti saudara baca ada istilah jika ia tidak mati maka sia-sialah keyakinan kita. Kalau saya lihat itu jika ia tidak mati, modus yang digunakan adalah subjungtif. Artinya kalau Yesus dia tidak mati maka dia tidak ada kebangkitan. Tidak mungkin ada kebangkitan. Jadi ini adalah sesuatu yang menarik bagi saya. Bahwa kebangkitan Yesus dihubungkan dengan kematiannya. Nah, itu sebabnya sekarang kita mestinya punya paradigma yang baru. Bahwa peristiwa Yesus disalibkan, bahwa peristiwa Yesus mati, itu adalah peristiwa yang agung. Maka Yesus memaknai kematiannya sebagai kemuliaan. Karena dia tahu kematian inilah yang akan membawa dia kepada kebangkitan. Dengan kata yang lain, tidak mungkin ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Jadi mati baru bangkit. Makanya kebangkitan itu adalah buah dari kematian. Dengan kata lain, kematian itu adalah benih dari kebangkitan. Maka Yesus memaknai kematiannya sebagai keagungan, sebagai kemuliaan, sebagai proses awal menuju kebangkitan. Kalau saudara baca dalam Lukas pasal 23, ketika Yesus dibawa mau ke tiang salib oleh tentara-tentara Romawi, dia penuh dengan luka dan seterusnya, sehingga banyak wanita yang kemudian sedih dan meratapi Yesus. Saudara tahu, ketika wanita-wanita ini meratapi Yesus, Yesus bilang apa? Jangan ratapi aku, jangan ratapi aku, jangan kau sedih melihat aku, tapi ratapilah dirimu sendiri. Yesus ingin memperkenalkan sebuah pemaknaan bahwa kematiannya sebenarnya adalah bukan kematian seperti kebanyakan orang yang kalau mati diratapi karena tidak ada kebangkitan bagi dia. Mati masuk ruang kubur, nanti di eskatologi baru ada kebangkitan. Tapi Yesus tahu bahwa kematiannya adalah awal dari kebangkitannya. Jadi Yesus dia bangkit karena terkonfirmasi dari kematiannya. Nah, ini juga melawan teori-teori yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya pingsan, bahwa Yesus itu hanya mati suri, dan seterusnya. Karena disebut dengan istilah bangkit. Kenapa disebut bangkit? Karena benar-benar mati. Nah, saudara-saudara lihat. Saya katakan tadi bahwa kalau tidak ada kematian, maka tidak ada kebangkitan. Atau kebangkitan adalah benih dari kematiannya. Apa pergumulan saudara akhir-akhir ini? Bisa enggak sekarang kita menjadikan pergumulan kita sekarang adalah benih dari kemuliaan kita? Seperti Yesus memperkenalkan bahwa kematiannya adalah benih dari kebangkitannya. Kalau kita berbicara mujizat, kita tidak pernah lepas dari masalah, kegagalan, kejatuhan, dalam tanda kutip yang lain, kematianlah istilahnya. Benar? Tidak ada masalah, tidak ada mujizat. Tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Saya percaya bahwa setiap pergumulan kita, bahkan di musim corona ini, jadikan ini adalah kematian-kematian. Dan kita percaya bahwa kematian-kematian ini adalah awal atau benih dari kemuliaan-kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang setia dalam pergumulan ini. Yesus taat menghadapi kematiannya. Yesus taat menghadapi penyiksaannya, penyalipannya. Dengan gagah berani dia menghadapinya. Itu sebabnya menarik. Ketika Yesus tahu bahwa kematiannya sudah dekat, dia malah mengajak murid-muridnya ke Yerusalem. Menurut Matius terakhir, Yesus
Matius pasal 16 dan seterusnya, maksud saya, Yesus tahu bahwa di Yerusalem dia akan disalibkan. Di Yerusalem dia akan mati. Dia malah mengajak murid-muridnya. Hei murid-murid, Petrus, Andreas, ayo kita ke Yerusalem. Karena di sanalah anak manusia akan disalibkan, anak manusia akan disesah oleh tua-tua Yahudi, dan anak manusia akan mati di sana. Saudara lihat, Yesus tahu bahwa di Yerusalem dia akan menderita. Dia malah mendekati Yerusalem. Ini agak aneh ya, agak menarik ya. Yesus tahu di Yerusalem akan dipermalukan, akan disesah, bahkan akan disalibkan sampai mati. Dia tidak menjauhi Yerusalem, dia malah mendekati Yerusalem. Kalau saudara tahu di jalan itu akan ada macet, akan ada kerusuhan, apakah saudara akan mendekati jalan itu? Saya rasa kita belajar untuk menjauhi ya kerusuhan itu. Hal-hal yang membuat kita susah, hal-hal yang membuat kita menjadi bermasalah, kita akan berusaha sebisa mungkin untuk menjauhi itu. Tapi Yesus malah mendekati Yerusalem, di mana itu adalah tempat penyiksaan, penderitaan bagi dia. Nah, karena Yesus tahu bahwa kematiannya adalah benih kebangkitannya. Jadi yang pertama, kebangkitan Yesus itu terkonfirmasi atau dikonfirmasi dari kematiannya. Yang terakhir, yang kedua, saudara-saudara. Yang kedua, kebangkitannya berbeda dengan kebangkitan-kebangkitan yang lain. Kita lihat Yohanes 12 ayat 34. Kita langsung ke Yohanes. Yohanes 12 ayatnya yang ke-34. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan anak manusia harus ditinggikan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau saudara lihat bahwa konsep kebangkitan Yesus atau Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Juru Selamat, itu berbeda dengan Mesias-Mesias dalam Perjanjian Lama. Saudara perlu tahu bahwa dalam Perjanjian Lama banyak orang-orang yang sudah diperkenalkan sebagai Mesias. Mesias itu dalam bahasa Ibrani itu Messiah, yang artinya anoint, diurapi atau diminyaki. Tapi konsepnya berbeda. Maka kebangkitannya, kehidupannya juga berbeda. Kalau Mesias-Mesias di zaman Perjanjian Lama membangkitkan orang mati, lalu mereka mati lagi. Orang yang sudah mati itu, orang yang sudah bangkit itu, ya mungkin bangkit 3 hari, 4 hari, 5 hari, lalu mati lagi. Tapi Mesias yang ini disebut dia hidup selama-lamanya. Setelah Yesus bangkit, dia tidak mati lagi. Yang lain bangkit, mati lagi. Yesus bangkit, dia hidup 40 hari, lalu dia naik ke tempat sebelumnya ia berada. Selama-lamanya dia bangkit dan tidak mati-mati. Dia hidup, bahkan nanti naik, nanti datang kedua kali, memberikan hidup yang kekal bagi setiap kita. Nah, makanya kalau kita lihat nanti Yohanes pasal 12 ini memperkenalkan Yesus sebagai Mesias yang berbeda. Kerajaannya disebut selama-lamanya kekal. Kebangkitannya selama-lamanya kekal. Kehidupannya selama-lamanya kekal. Yesus mengingatkan orang-orang Yahudi di pengadilan. Waktu Yesus diadili, hei, betulkah engkau adalah Raja Yahudi? Ditanya oleh pembesar Romawi ketika Yesus disidang. Yesus bilang, iya betul. Tapi Yesus berkata, kerajaanku tidak berasal dari dunia ini. Kerajaan nenek moyang Yesus, Saul, Daud, Salomo, itu hanya sementara. Saul menjadi raja 40 tahun. Daud menjadi raja 40 tahun. Salomo menjadi raja 40 tahun. Sangat terbatas.
Tapi Yesus diperkenalkan sebagai Mesias yang kebangkitannya, kerajaannya, kemuliaannya kekal selama-lamanya. Ini Mesias yang berbeda. Kalau dulu Saul, Daud, Salomo, saudara tahu, mereka menghadirkan kemenangan dengan menumpahkan nyawa banyak orang, dengan mengalahkan banyak bangsa, dengan membuat orang lain berdarah-darah dan seterusnya. Tapi Alkitab, firman Tuhan mencatat bahwa Yesus memberikan kemenangan dengan cara mengorbankan nyawanya sendiri. Dengan cara menjadikan dia sebagai orang yang menderita. Kalau Daud, dia membawa kemenangan, dia membawa piala, dia mengambil mahkota, dia menjadi raja dengan menumpahkan darah banyak orang. Yesus disebut sebagai King of the King dengan menyerahkan dan menumpahkan nyawanya sendiri. Itulah sebabnya ketika Yesus ditanya, betulkah kau raja orang Yahudi? Ya, tapi kerajaanku tidak seperti kerajaan nenek moyang saya, Saul. Tidak seperti nenek moyang saya, Daud. Tidak seperti kerajaan nenek moyang saya, Salomo. Yang tidak bisa memberikan kedamaian yang sejati. Yang cara memperoleh kerajaannya dengan menumpahkan darah orang banyak. Maka Yesus mengatakan, tapi kerajaanku tidak berasal dari dunia ini. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika Yesus hidup, dia membuat banyak mujizat. Dia tidak bilang-bilang kepada orang lain, atau dia tidak mengumumkannya. Kenapa? Dia ingin memperkenalkan konsep bahwa dia datang sebagai Mesias yang berbeda. Itu sebabnya kebangkitan Yesus kekal selama-lamanya. Kebangkitan Yesus berbeda dengan kebangkitan yang lain. Kalau saudara percaya kepada Yesus, maka juga saudara akan dianugerahi kebangkitan versi ini. Kita akan hidup bersama dengan Kristus kekal selama-lamanya. Kita bisa hidup bersuka cita dalam berbagai pergumulan. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus itu telah hidup sekarang ketika kita tinggal di bumi. Maka 1 Korintus mengatakan, kalau dia tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Tapi sekarang Kristus telah bangkit, maka ketika kita percaya semasa kita hidup, maka kuasa kebangkitan Kristus itu hidup di dalam diri kita. Kapan itu? Sekarang. Ketika kita percaya sekarang dengan kebangkitan Kristus, maka kebangkitannya berdampak besar dalam kehidupan kita. Maka saya percaya orang-orang yang meyakini kebangkitan Kristus, ketika dia hidup di bumi, dia akan hidup dengan pengharapan-pengharapan yang kekal. Oh, masalah boleh datang, oke. Sakit boleh datang, oke. Pergumulan boleh datang, bahkan sampai antri-antri pergumulan saudara dan saya. No problem. Kenapa? Kuasa kebangkitan Kristus itu kita yakini. Karena kita yakini, maka kuasa kebangkitan itu hadir, hidup di dalam diri kita. Kuasa kebangkitan Kristus inilah yang membuat rasul-rasul di abad pertama, bapak-bapak gereja abad kedua, abad ketiga, mereka hidup dengan optimis yang luar biasa. Mereka melayani pekerjaan Tuhan dengan semangat. Mereka mengikut Yesus dengan luar biasa. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus itu nyata dan hidup dalam kehidupan keluarga mereka, dalam kehidupan pelayanan mereka, dalam kehidupan keseharian mereka. Makanya mereka bersekutu dengan luar biasa. Mereka beribadah dengan luar biasa. Mereka mengikut Yesus dengan semangat yang berkobar-kobar. Yang pertama, kebangkitan Kristus dikonfirmasi dari kematiannya. Itu sebabnya kematian Kristus berbeda dengan kematian kita. Kematian Kristus adalah kematian yang membangkitkan. Yang kedua, kebangkitan Kristus berbeda dengan kebangkitan yang lain. Karena itu kebangkitan Kristus memberikan harapan yang luar biasa bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Pangeran Manurung. Firman Tuhan sudah disampaikan dan kami diberkati semua. Semua diberkati, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita menghadap tata hadiratnya yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Shalom, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati hari ini. Pesan firman Tuhan untuk kita, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita pasti mengalami pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih untuk pesan Tuhan bagi kami. Walaupun kami masih berada di rumah, kami sudah mendengar firman Allah. Tuhan sudah memakai hamba-Mu untuk berbicara pada hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati juga kami yang mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Lindungi Tuhan dari pengaruh penyakit corona yang sedang melanda dunia, juga melanda bangsa kami, dan juga melanda di Surabaya. Kami berdoa kiranya gereja kami juga dilindungi dari serangan corona ini. Berkati untuk umat Tuhan yang berada di rumah, hidup rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka juga dalam berkat Allah. Terima kasih. Bagi yang berulang tahun, kami juga berdoa biarlah mereka pun diberkati Tuhan. Saudaraku yang berada di rumah, arahkanlah hatimu kepada Allah yang sudah berbicara kepada engkau melalui hamba-Nya. Dan dengarlah, terimalah berkat Allah, berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan Roh Kudus menyertai, memberkati saudara di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar.